Pemirsa, Indonesia sedang menghadapi masalah gizi yang cukup serius. Tidak hanya kekurangan gizi yang menimpa daerah terpencil, masalah kelebihan gizi pun sudah mendera Indonesia. Gizi buruk seringkali dikaitkan dengan status gizi kurang. Tapi tahukah Anda bahwa gizi buruk juga mencakup status gizi lebih hingga obesitas? Dan saat ini di Indonesia, angka obesitas sudah mencapai lebih dari 15%. Salah satu alasannya adalah karena maraknya tempat makanan siap saji seperti di tempat saya berada saat ini. Saat ditanya tentang masalah gizi, kebanyakan masyarakat mengira hanya terkait dengan kekurangan gizi kronis dan akut yang sering ditemui pada anak di daerah terpencil saja. Padahal di Indonesia, kelebihan berat badan hingga obesitas pun sudah menjadi masalah gizi yang serius. Jadi memang saat ini Indonesia itu kan memang lagi peningkatan prevalensi obesitas. Jadi bisa dikatakan kita saat ini menghadapi masalah atau beban ganda masalah gizi atau orang menyebutnya dengan double burden tadi. Jadi prevalensi obesitas itu setiap tahun ke tahun meningkat. Namun permasalahan stunting juga belum teratasi dengan tuntas gitu. Kelebihan berat badan dan obesitas terjadi akibat maraknya makanan cepat dan siap saji yang tinggi lemak dan tinggi gula. Anak sekolah pun setiap hari terpapar jajanan dengan nilai gizi rendah. Untuk mengetahui apakah berat badan Anda sudah ideal, sebenarnya mudah. Anda cukup menghitung indeks massa tubuh Anda. Bagi berat badan Anda dalam kilogram dengan tinggi badan dalam sentimeter yang dikuadratkan. Lalu Anda bisa melihat apakah berat badan Anda sudah normal sesuai tabel indeks massa tubuh. Anda tidak perlu khawatir bila berat badan Anda belum masuk kategori normal. Anda bisa mencoba untuk mulai mempraktikkan. Orang harus mengonsumsi makanan disesuaikan dengan tinggi dan beratnya. Hal ini penting, karena obesitas dan kelebihan berat badan akan berdampak pada timbulnya penyakit tidak menular seperti diabetes. Nah, obesitas itu merupakan faktor risiko utama terhadap munculnya penyakit tidak menular. Dan yang paling dekat hubungannya dengan obesitas itu adalah diabetes mellitus. Karena ketika seseorang obesitas sudah pasti akan mengalami resisten insulin dan kemudian DM. Lalu DM itu kita sebut dengan mother of disease. Jadi itu ibunya dari berbagai macam penyakit. Nah, setelah DM akan komplikasi ke ginjal dan lain sebagainya. Oleh karena itu target pemerintah hari ini adalah segera menurunkan obesitas dalam rangka juga upaya untuk menurunkan prevalensi penyakit tidak menular atau yang kita sebut dengan non-communicable disease. Dalam rangka Hari Gizi Nasional, ada baiknya kita semakin meningkatkan perhatian terhadap gizi dan kesehatan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Makanlah sesuai kebutuhan dan berolahragalah 2 atau 3 kali seminggu dengan intensitas sedang. Selamat Hari Gizi Nasional. Katrina Inandia, Windrianti Hawadis, Indri Bojes, Berita 1 Jakarta.